Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di Guest Talk bersama saya, Juni Febrianti. Nah, teman-teman semua, hari ini kita mengangkat tema Get to Know Prodi Pendidikan Jasmani UBBG. Nah, yang pastinya kali ini saya sudah bersama seseorang yang paham betul nih mengenai seluk-beluk dari program studi pendidikan jasmani UBBG. Mari kita sambut Pak Irwandi MPD. Halo, salam kenal. Oke, baik Bapak. Mungkin Oke, saya ada salah sebut nama atau bagaimana. Ini Bapak boleh memperkenalkan diri secara langsung nih ke teman-teman semua. oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irwandi SPD MPD AIFU. Saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Bina Bangsa GET Sempena. Oke, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Nah, untuk tadi Bapak sudah sebutkan bahwa Bapak saat ini menjadi Ketua Program Studi di Pendidikan Jasmani UBBG. Sudah berapa lama nih Pak? Kalau untuk yang sekarang saya dipercaya dari tahun 2022 akhir Oke. sampai saat ini. Tapi sebelum-sebelumnya teman-teman semua, eh, yang jelas Prodi Penjas ini berdiri pada tahun 2000, turun izinnya ya 2019, turun izin, tepatnya dulu kita di kampus yang lama, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih eksis dan semakin berkembang. Oke. Nah, kalau untuk Bapak bergabung di UBBG sendiri sudah dari tahun berapa nih Pak, kalau boleh tahu? Oke, kebetulan saya bergabung dari tahun 2007, dari Prodi Penjas ini belum ada. Waktu itu kita masih STKIP ya, sebelum berubah menjadi Oke. Universitas Bina Bangsa GSPNA. Kemudian tahun 2008 akhir turun izin, 2009 kita jalankan. Saat itu saya juga masih dipercaya merangkap pekerjaan di Prodi Penjas waktu itu, dan sampai detik ini masih dipercaya di Prodi Penjas. Jadi dari 2009 itu kita sudah mulai ada proses pembelajaran di program studi pendidikan jasmani, tapi pada waktu itu masih di bawah naungan STKIP gitu. Oke, baik. Berarti Bapak sudah cukup lama ya Pak ya bergabung di Universitas Bina Bangsa Gatspada khususnya di program studi pendidikan jasmani. Oke, baik. Sebagai ketua program studi nih Bapak sekarang menjabat ya. Eh, Kenapa sih Pak Penjas ini penting? Boleh disampaikan nih ke teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman semua yang masih ragu nih, Penjas itu penting apa enggak sih? Kan kalau olahraga tuh bisa sendiri aja. Apakah perlu pendidikannya gitu Pak? Coba Bapak sampaikan ke teman-teman Oke, semua. terima kasih host atau moderator ya. Yang harus kita pahami dulu konteksnya seperti apa. Benar Pak. Kenapa penjas itu penting? Selama masih ada pendidikan, berarti hak kita tuh harus ada mencetak guru. Benar. Apalagi guru olahraga. Jadi guru olahraga itu adalah salah satu guru yang sangat penting untuk manusia. Baik itu dari mulai SD sampai, kalau bisa dikatakan sampai bila-bila lah. Kenapa? Karena pendidikan jasmani itu adalah aspek yang menunjang setiap kegiatan manusia itu. Kenapa? Kalau manusia itu bugar, otomatis ketika kita dalam melakukan suatu pekerjaan itu akan Mhm, ringan. Itu kalau dalam konteks olahraganya. mhm. Kalau dalam aspek pendidikannya adalah supaya juga orang paham bahwa dalam melakukan kegiatan pendidikan jasmani yang berkaitan dengan kebugaran tidak sembarangan. Nah, makanya ada aturan-aturan tertentu. Benar. Makanya pada masa itu ya STKIP namanya, sebelum bertransformasi menjadi Universitas Bina Bangsa GSPNA, pimpinannya timbul ide untuk mencoba mendirikan salah satu program studi, yaitu program studi pendidikan jasmani. Yaitu dalam hal ini adalah untuk mencetak calon-calon guru yang punya kompetensi, yang punya keunggulan, sehingga ketika dia turun ke lapangan, memang betul-betul bisa memberi kontribusi untuk masyarakat. Dan Oke. salah satunya alhamdulillah hari ini kita bisa melihat bahwa begitu banyak guru-guru kita yang profesional, lulusan dari Universitas Bina Bangsa GSPNA yang sudah bertebaran di seluruh Aceh tepatnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Oke. Nah,
Untuk Penjas itu sendiri kan ramai Pak, penggemarnya khususnya di UBBG gitu, dan di kampus-kampus lain juga terdapat, program studi pendidikan jasmani ini. Nah, menurut Bapak di UBBG sendiri, apa keunggulan nih yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman semua yang membedakan, Penjas UBBG dengan yang lainnya, Mas? Oke, yang harus kita pahami sebenarnya satu ya. Ketika orang pingin kuliah itu, khususnya Penjas Iya, itu bukan FOMO kalau bahasa anak benar sekarang benar ya. benar, Pak. Kalau anak sekarang itu kan FOMO, mana yang lagi in, yang Yang lagi lagi tren gitu trending, ya, Pak? Mhm, ngikut. Tapi kita enggak. mhm, Kenapa? Kenapa kita katakan itu tidak? Bahwa program studi pendidikan jasmani adalah salah satu wadah untuk mencetak guru-guru olahraga yang mhm, bagus. benar, Yang harus kita pahami saat ini adalah ternyata pangsa pasarnya, ruang lingkup pekerjaannya itu besar. Sehingga kenapa orang masih tertarik dan berminat di olahraga. Apalagi sekarang dengan budaya olahraga kan. Sebenarnya tanpa kita sadari bahwa Universitas Bina Bangsa GSMNA khususnya Prodi Pendidikan Jasmani bukan hanya sekedar mencetak guru. benar. Makanya kan kita punya nih visi unggul, mandiri, Iya, religius kan, religius. Iya, Pak. dan entrepreneur kalau Iya, di Prodi Penjas. Kalau yang dikatakan entrepreneur itu, yang kami katakan adalah bahwa ketika dia selesai dari program studi pendidikan mhm, jasmani, orientasinya bukan hanya guru, tetapi dia mhm, bisa melebarkan sayapnya, melebarkan kompetisinya dengan bidang-bidang yang lain. Seperti apa? Bisa menjadi pelatih, mhm, bisa menjadi entertain sport dan lain-lain. mhm, Nah, mhm. makanya sehingga pangsa pasarnya atau minat masyarakat itu semakin meningkat, apalagi dengan pemahaman masyarakat bahwa olahraga itu penting. Iya, Dengan pemahaman masyarakat bahwa olahraga itu penting ya otomatis ketika orang mencari informasi sehingga dia mengetahui khususnya program studi Penjas. Kemudian di sisi lain keunggulan kita adalah uh, selain kita memberikan selain kita mempunyai dosen-dosen muda yang keilmuannya itu bisa diakui, kemudian kita juga memberikan kesempatan khususnya mahasiswa Penjas itu untuk berkarir atau mhm, mengekspresikan kemampuannya di luar tanpa melupakan aspek pendidikannya. Nah, itu kita kita saling backup, kita saling koordinasi sehingga proses perkuliahan anak-anak kita tetap berjalan, tetapi proses dia berkesempatan atau berkarir di luar itu tetap kita jaga. mhm. Sehingga mungkin minat masyarakat semakin meningkat. Kemudian satu lagi mungkin di Penjas khususnya prodi Penjas kita ini di UBBG ini adalah sifat kekeluargaannya. Karena kami punya prinsip khususnya dosen Penjas yang ada di UBBG ini adalah bahwa ketika kalian masuk di prodi Penjas UBBG, bahwa kami ini adalah orang tua kedua Iya, kalian. Nah, jadi ayo di mana saja kita bisa komunikasi. Sehingga kalaupun ada permasalahan kita mencari solusi, kita selesaikan masalah tapi tujuan akhir itu dapat. Nah, oke, yaitu gelar sarjana gitu. oke. Baik, berarti program studi pendidikan jasmani ini sangat mendukung ya, Pak, ya, Yes, untuk, benar. eee, anak-anak ini atau mahasiswa-mahasiswanya berkarir di luar Ya, juga tentunya seperti itu. Oke, baik, Pak, tadi Bapak ada singgung masalah, pembelajaran atau perkuliahan gitu. Mungkin boleh Bapak ceritakan bagaimana sih proses pembelajaran di UBBG ini, khususnya di prodi Penjas, Pak? Oke, kalau untuk proses pembelajarannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kampus-kampus Iya, yang lain kan. Kita tetap merujuk pada kurikulum yang mhm, berlaku. benar. Saat ini malah udah kurikulum OB. Ya, heeh, Cuman kita di dalam hal ini adalah kita pendekatan mhm. persuasifnya dengan Iya, mahasiswa. benar. Jadi pendekatan persuasif itu adalah proses pembelajarnya terlepas dari anak kami itu berkarir di luar, Mhm, berkompetisi di luar, kami tetap memantau dan di mana kekurangan-kekurangan itu sama-sama kita cari istilahnya untuk kita tutupi, kita perbaiki sehingga ketika anak-anak nanti selesai dari prodi Penjas mhm. UBBG ini memang bisa berbaur, Oke, bisa bersosialisasi, bisa bergabung dengan masyarakat. Itu oke, harapan kami. oke. Nah, pendidikan, jasmani ini kan, dia itu mencetak lulusan tadi yang Pak sampaikan Mm-mm. bukan hanya menjadi guru, ada juga menjadi entrepreneur gitu ya, Pak, ya. Nah, jika kita berbicara tentang guru berarti akan ada teori dan praktek Iya gitu ya, benar. Pak, ya. Nah, seberapa banyak nih, Pak, praktiknya atau teorinya apakah dia, sama atau, terlebih ke praktik gitu, Pak? Malah bisa kita katakan balance ya. Iya, Karena
pembelajaran di prodi Penjas itu ada namanya TEPTI, Bu. Mm-mm. Teori dan praktek. Ya. Selain kami memberikan teori, kadang kita langsung praktek. Mm-mm. Jadi kenapa? Implementasi dari hasil pembelajaran ini langsung kita praktekkan ke sekolah. Ya. Kalau dulu orang menganggap enak kuliah di olahraga, Ya. kuliah-kuliah saja, Betul, hasil betul. loncat-loncat saja. Tetapi tidak seperti itu. Mm-mm. Tetap ada yang namanya ilmu. Ada yang namanya teori. Teori itu teori terbarukan, kemudian dari para pakar-pakar, kemudian kita kembangkan kepada anak-anak. Bentuk prakteknya apa? Keahlian. Oke. Keahlian kita praktekkan. Kita beri kesempatan kepada anak-anak untuk berbaur atau bersosialisasi dalam berbagai kegiatan. Kenapa? Karena kami berharap uh, lulusan dari program studi pendidikan jasmani UBBG ini adalah anak-anak yang siap pakai. Oke. Anak-anak yang siap pakai, anak-anak yang mampu. Jadi ketika diajak oleh orang lain, mereka tuh tidak kagok lah bahasa Iya, gaulnya, benar, tidak benar, benar. terkejut, ya kan? Iya, Tidak Pak. terkejut, tidak malu-maluin. Itu target kami sebenarnya. Oke. Hmm. Nah, mungkin boleh Bapak sebutkan tuh selain jadi guru gitu ya, prospek karir dari lulusan program studi jasmani ini, mungkin dari lulusan-lulusan yang sudah pernah data gitu oleh prodi, apakah menjadi atlet Kalau atau bisa sebagainya gitu, bisa Pak? dikatakan gini loh Bu ya. Mm-mm. Karena kita ini program studi pendidikan jasmani memang orientasinya Heeh. guru. 80% alumni kita tuh hampir atas pakai semua. Oke, Itu 80% itu dalam artian menjadi guru ya. benar Pak. Menjadi guru. Yang 20%-nya kemana? Itu menyebar. Oke, Menyebar dalam konteks bentuk pekerjaan yang lain walaupun ijazahnya sarjana pendidikan. oke, ya. Jadi tanpa kita sadari bahwa prodi Penjas ini memang prospeknya sangat bagus. Mm-mm. Ini contoh salah satunya. Ada beberapa dari alumni kita itu hari ini selesai dari pendidikan sarjana ini, saat ini malah mengabdi di negara. Oh, Bentuk pengabdiannya apa? Ada yang dari alumni UBBG itu yang menjadi perwira di kepolisian. mm-mm. Pakai ijazah apa? Pakai ijazah UBBG. Ya, Begitu selesai tamat kemarin, dia tes, alhamdulillah lulus. mm-mm. Menjadi perwira polisi. Mm-mm. Yang saat ini sudah bertugas di sini. Oke. Ada juga yang beberapa orang itu menjadi bintara TNI Angkatan Laut yang saat ini bertugas di saat ini bertugas di Akademi Militer di Jawa Timur, Mm-mm. di Akademi Angkatan Laut. Ada juga yang jadi Angkatan Laut yang bertugas saat ini di Medan, Mm. baik itu putra maupun putri. Itu kalau di bidang pertahanan ya anak-anak kita dipakai. Dan begitu, dan juga banyak di bidang-bidang yang lain sebenarnya. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa kami mencetak alumni atau sarjana pendidikan ini bukan orientasinya mendapatkan pekerjaan yang bagus saja. Mm-mm. Akan tetapi harapan kami adalah ketika dia turun ke lapangan dia siap. Benar. Dia siap berkompetisi dengan bentuk pekerjaan apapun itu. Kemudian kami berharap bahwa ketika dia lulus di sini adalah pola pikirnya itu semakin berkembang. Oke, Karena benar kita Pak. tidak bisa menentukan rezeki Benar, seseorang kan. benar. Tetapi ketika dia sudah berproses, insya Allah itu akan Mm-mm. berhasil. Karena saya punya satu prinsip ya. Saya selalu katakan kepada anak-anak gini. Ijazah Anda itu tidak menjamin Anda mendapatkan pekerjaan yang Iya. hebat. Mm-mm. Akan tetapi dengan adanya ijazah membuka 5 kesempatan yang hebat Benar, benar. untuk Anda bisa lalui itu. Itu yang mungkin harus dipahami. Oke, baik. Berarti dari prodi sendiri ada nggak Pak untuk mengarahkan mungkin mahasiswanya ke pekerjaan seperti ini yang harus kamu ambil nanti ketika lulus, atau dari prodi ada nggak khusus gitu? Kan kita tahu Pak kalau misalnya mahasiswa itu punya dosen wali atau Ya, dosen benar. asuh gitu ya Pak ya. Nah mungkin kan mahasiswa ini menceritakan minat dan bakatnya seperti itu. Nah, ada nggak dari prodi gitu Pak untuk mengarahkan mereka ke minat bakat mereka seperti itu? Oke, terima kasih. Pertanyaan Bu Yuni tadi sebenarnya sangat bagus ya. Makanya saya selalu katakan bahwa prodi Penjas itu ada keluarga Iya, besar. tadi saya mau sampaikan itu juga. Keluarga besar. Jadi Iya. keluarga besar itu adalah bahwa ketika kalian sudah masuk di prodi Penjas Mm-mm. UBBG, kalian itu semua anak kami. Iya. Jadi semua dosen asuh itu diberi tanggung jawab. Mm-mm. Dan kami memberi tanggung jawab adalah sering bersosialisasi dengan anak-anak. Dalam artian gini, setiap ada keluhan, setiap ada kendala, setiap ada masalah, silakan kita bercerita. Dan bagaimana cara kita membangkitkan Mm-mm. motivasi anak-anak.
Kemudian juga dalam hal ini kami juga mencoba menggali informasi kemana arah minat bakat anak-anak tadi. Ada memang yang konsentrasinya ingin jadi guru, ada konsentrasi dengan hal yang itu kami kembangkan. Jadi alhamdulillah di Prodi Penjas dari kita semua dosen ini tetap mengarahkan dan malah membuka kesempatan tersebut. Oh ini nakku, ini ada kesempatan di sini. Ini Oke. kita akan coba berkoordinasi. Jadi saling bertukar pikiran, saling memberi informasi supaya kami bisa memberi kontribusi terhadap anak-anak kami. Mungkin Oh, seperti itu, Bu. oke. Berarti memang dosen di Prodi Penjas ini memang sangat mendukung ya Pak ya Wajib untuk malah. wajib jadinya ya Wajib teman-teman. malah. Oke, wajib. Mm. Nah, dari dukungan yang diberikan oleh dosen prodinya, berarti kan dosennya sudah bisa melihat gitu ya Pak ya, skillnya mungkin gitu. Nah, untuk prodi Penjas sendiri, mahasiswanya itu memang ditentukan skill oleh dosennya atau mungkin dosennya melihat skill sejak dini dan seterusnya akan dilatih lagi Ya. agar lebih baik gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Yun. Mm-mm. Sebenarnya bukan hanya Prodi Penjas ya. Oke, Sebenarnya kita UBBG ini juga memberi kesempatan tersebut yang harus kita pahami. Itu kesempatannya dalam apa? Dalam bentuk UMKM kan. oke. Sorry, UKM. UKM, ya. Unit kegiatan Benar-benar mahasiswa. benar Pak. Ada yang ahli, kadang suka nulis. Iya, Kalau di Prodi Penjas itu karena hampir rata suka olahraga. iya benar. Cuman ya itu tadi, kita tetap membagi porsinya. Mm-mm. Ini anak ini cocoknya di bela diri, Mm-mm. anak ini pinginnya kemari, anaknya kemari. Makanya kita juga punya UKM. Ada UKM Hapkido, itu bela diri ya. Ada UKM Mm-mm. Tarung Derajat. Iya. Lepas Mm-mm. atau tidak tertutup kemungkinan ternyata anak penjatuh yang suka nulis. Iya, benar. Silakan masuk ke UKM yang Mm-mm. berkaitan dengan keahlian dia dalam Iya, menulis kan. benar-benar. Jadi kami dosen-dosen Penjas itu malah memang menganjurkan Mm. kalian itu aktif dan bukan hanya di UKM, Bu. Benar. Bukan hanya di UKM. Ketika kalian ada kesempatan ikut yang di luar, itu kan Mm-mm. akan kami dukung. Itu akan kami dukung di mana saja. Ini sehingga ketika dukungan ini kami berikan, anak-anak selain leluasa, tanpa dia sadari dia menambah ilmunya. Benar. Itu yang kami targetkan. Mm-mm. Oke, Seperti itu. dari beberapa cabang olahraga yang Bapak sebutkan tadi, pasti tentunya ada prestasi dari setiap cabang olahraga tersebut. Mungkin boleh Bapak sampaikan nih ke teman-teman semua, prestasi apa yang paling membanggakan nih Pak selama Bapak menjabat sebagai Ketua Program Studi di Penjas ini sendiri? Kalau untuk prestasi sebenarnya bingung tuh, saking Saking banyaknya, banyaknya ya. saking banyaknya beneran. Mungkin Jadi boleh disebutkan top 3-nya Pak. kalau konsep atau pemahaman kami dosen olahraga, bagi kami semua anak kami itu top. Betul. Menang atau tidak menang, dia adalah anak-anak yang berprestasi. Betul. Itu. Ya. Tetapi kan ada penilaian khusus. Benar, Bapak. Kan kadang-kadang orang itu mintanya kan ada yang 1, 2, 3. Iya, betul sekali. Tapi itu yang tidak bisa kita nafikan, Iya, bukan? benar. Dan alhamdulillah ya, kalau untuk level Pomnas, alhamdulillah anak-anak kita itu mulai dari panjat tebing, atletik, baik juga cabur bela diri, alhamdulillah kita berprestasi. Oke. Dan baru ini kita di Pomnas kita dapat 2 medali emas kemarin di cabur panjat tebing. 3 medali emas di cabur panjat tebing dan atletik. Dan kawan-kawan lain juga ada yang dapat perunggu dan lain-lain. Itu baru di Pomnas ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalau di yang lain malah kita tidak bermaksud sombong ya. Kalau level Asia, kejuaraan antar mahasiswa, kita sudah pernah mengirimkan mahasiswa pencak silat kita itu medali perak waktu itu di Vietnam. Oke. Pencak silat. ASEAN University namanya. Kemudian di Singapura kemarin dapat medali perunggu. Terakhir angkatan 2019 kemarin taekwondo. Cindi. Ya. Cindi kemarin dapat medali perak di ASEAN University yang diadakan di Indonesia. Itu kejuaraan kejuaraan antar mahasiswa level Asia Tenggara. Kalau untuk level nasional yang lain alhamdulillah sudah banyak ya Pak. Boleh cek di web kita loh. Boleh cek Oke, di benar, Google. iya. Jadi begitu banyak mahasiswa-mahasiswa Penjas itu yang berprestasi di luar. Makanya ada julukannya Penjas UBBG kampusnya para juara. Oke. Berarti itu tercetus dari program studi Penjas UBBG ya? Tercetus dari program studi tersebut, Ibu. Baik. Nah, jadi dari sekian banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa Penjas itu, Pak,
saya penasaran nih, apakah perkuliahan mereka terganggu nih Pak dengan kesibukan misalnya mereka ikut apa Mm-mm. namanya pertandingan ini dan itu seperti itu. Nah, apakah perkuliahannya terganggu atau bagaimana nih pihak prodi memanage pembelajaran? Oke, yang harus kita pahami satu, ketika kita ingin berkonsentrasi pada satu titik, Ya, pasti ada yang tidak maksimal di titik yang benar, lain. benar Pak. Ya kan? Iya, Ini kamilah support sistemnya iya sebenarnya, benar. dosennya. Mm-mm, Kawan dosen yang ada UBBG ini adalah support system yang terbaik ini. mm-mm, Kenapa? Karena kami paham, apalagi yang atlet. Kalau mm-mm, sudah masuk pelatda tuh, kalau udah tanding, dia punya konsentrasi lebih untuk mm-mm. kesana dan tenaganya itu habis. Ah, jadi kami selaku dosen adalah tetap menjaga ritme tersebut. Kita tidak menafikan bahwa ada anak yang minta izin. Akan tetapi di balik izin tersebut, dia memang tetap harus memenuhi tanggung jawabnya Benar. sebagai Mahasiswa gitu mahasiswa. ya Pak. Mm-mm, Nah, mm-mm. akan tetapi, nah, terlepas dari itu semua adalah prestasinya itu adalah bagian dari penilaian. Ini yang harus kita Oke. pahami. Mm-mm, Kita wajib memberi apresiasi kepada mm-mm. anak-anak. Iya, benar. Makanya kami, walaupun kadang-kadang anak ikut pertandingan atau kejuaraan, kami tetap berkomunikasi. Kadang di sela-sela itu kami memberi kesempatan, silakan buka HP Muna. Mm-mm, Kadang-kadang kita beli link Zoom-nya, ketika kawannya masuk, di sela-sela itu kamu boleh masuk. benar. Kemudian kadang-kadang kita memberi tugas Mm-mm, tambahan. mm-mm, mm-mm, Mungkin kawan-kawan yang lain banyak yang tidak tahu bahwa ketika anak-anak kita ikut kejuaraan di luar itu, mm-mm. ketika dia memasuki TC, pelatdan Betul. itu, kami sering menyamperin. Iya, Kami sering melihat, kami sering menjenguk. Di situ kita komunikasi apa kekurangan, apa kelebihan. Di situ kita cari informasi, termasuk masalah perkuliahan. iya. Nah, jadi Mm-mm. sehingga proses itu tetap berjalan dan anak-anak juga merasa nyaman, tetapi dia tidak merasa ketinggalan pelajaran. Ada tugas-tugas khusus. Oke. Pulang dari situ nanti silakan kamu kembangkan. Ini satu Bu, yang Iya. saya harus sampaikan. Untuk untuk tahun 2026 ini ada puluhan mahasiswa Penjas yang saat ini sedang dikonsentrasikan mengikuti Pelatda Prapon NTB NTT. Oke. Puluhan mahasiswa Penjas saat ini. Yang tersebar ada di beberapa hotel yang ada di Aceh di bawah naungan KONI. Iya. Jadi itu kita tetap komunikasi, mereka wajib memberikan surat dispensasinya, kita kontrol dan kita komunikasi dengan anak-anak apa permasalahan yang ada nanti. Sehingga kami berharap adalah bentuk apresiasi yang bisa kami berikan kepada anak-anak adalah ketika engkau berprestasi, ketika engkau berjuang membawa nama daerah, kadang-kadang membela nama negara, kami sebagai institusi pendidikan khususnya Prodi Penjas dan secara garis besar secara umumnya Universitas Bina Bangsa GSPNA adalah Oke. tugas kami yang memberikan apresiasi kepada kalian, Oke. kepada anak-anak bangsa ini. Itu target kami. Oke, baik. Oke baik Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang prestasi tadi sudah, berbicara tentang bagaimana proses perkuliahan mereka sudah gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, cabang olahraga apa yang menjadi favorit si mahasiswa-mahasiswa Bapak gitu? Kalau Atau cabang atau semuanya difavoritkan oleh mahasiswanya, Pak? kalau cabang olahraga favorit itu sebenarnya simpel, Bu. Oh, simple. Cabang olahraga favorit itu adalah olahraga yang mendunia. Oke, seperti Semua sepak orang bola gitu ya, Pak? seperti semua sepak bola. Iya, Akan tetapi tetap ada cabang-cabang iya, khusus. Jadi benar. kalau anak prodi Penjas ini, Mm-mm. Anda bisa katakan Universitas Bangsa Iya. GSPN ini. Kalau main bola tuh kalau bisa tiap malam ada. Ya kan? Ada beberapa cabur, kita ada cabur perorangan Mm-mm. dan ada cabur-cabur tim beregu. Oke, Tapi kami tidak membedakan cabur apapun itu. Yang intinya gini, ketika Anda kuliah di Penjas, kalian semua anak kami. oke. Cabur apapun itu. Mm-mm. Baik itu bela diri, baik itu bola besar seperti bola voli. Ada di Prodi Penjas itu ada beberapa pemain bola voli yang bagus yang ada di kita. Kemudian baik bola, apalagi kalau sepak bola dengan kompetisi yang sangat tinggi. Ini Bu mungkin kalau tanpa kita tahu atau kita sadari ya, ada beberapa prodi Penjas itu, mahasiswa prodi Penjas itu saat ini membela klub bola di liga. Mm-mm. Nah, jadi memang intensitasnya tinggi, tetapi Oke, kami tidak melepaskan mereka, tetap komunikasi, proses berjalan, progresnya berjalan sehingga tujuan sarjananya itu dapat gitu. oke, baik. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa banyak dari mahasiswa Bapak yang menyukai sepak bola gitu ya, Hmm. Pak ya. Nah, kita kan tahu nih Pak, sepak bola itu rentan sekali terdapat permasalahan antar klub lah gitu ya, Pak ya. Hmm. Nah, jadi Bapak sebagai dosen di prodi dan khususnya juga ketua program studi, em,
mengajarkan nggak Pak untuk mereka yang suka-suka cabang olahraga ini, eh, karakter gitu Pak, Yes. karakter karena kan biasanya mahasiswa penjas ini karena tersulut emosi biasanya gitu ya Pak ya, Benar-benar eh, emosi amarahnya tuh nggak meledak-meledak. meledak-meledak gitu ya Mm-mm. Pak. Nah, untuk di program studi penjas itu sendiri bagaimana Pak untuk pengajaran karakter itu Oke. kepada mereka? Makanya saya katakan tadi bahwa tujuan kuliah itu bukan hanya sekedar meraih gelar Iya, sarjana, benar. tetapi adalah bagaimana mengembangkan pola pikir. Betul. Saya selalu katakan kepada anak-anak seperti itu. Ha, Unggul, mandiri, mandiri, religius. religius. Oke. Di religius inilah yang kita kejar. Mm-mm. Apa itu? Pola pikirnya. Mm-mm. Kemudian religius itu apa? Kita selalu menginginkan salatnya. Jadi Ya. kalau anak-anak salat ini badannya dikit agak terem kan seperti itu. Betul, betul, betul. Makanya saya selalu katakan bahwa kuliah itu adalah mengembangkan pola pikir. Mm-mm. Apalagi di Penjas. Kenapa? Program studi pendidikan jasmani yang anak-anaknya hampir rata aktif di olahraga, yang rentan berbenturan, yang rentan keributan, sehingga di sini ketika kalian kuliah membawa jati diri kalian. Jadi kalau kalian kuliah di Penjas khususnya UBBG, kalian paham ketika ingin melakukan sesuatu, Mm-mm. orang akan melihat kalian itu siapa, Mm-mm. institusi kalian di mana. Iya. Makanya saya selalu katakan ke anak-anak adalah bagi kami yang penting di anak-anak itu adab dan etika. Ilmu itu bisa dicari. Tetapi ketika adab dan etika itu sudah terbentuk, masuk dengan ilmu ini sebenarnya Iya. kan kolaborasi yang sangat Iya, cantik, Bu. benar, benar, Pak. Itu yang kita harapkan ke Mm-mm. anak-anak. Dan semoga ya ke depannya tetap ini bisa pola pikir anak-anak kita semakin berkembang, tidak mudah tersulut emosi, kemudian intinya berpikir secara logis lah. Sebelum mengambil tindakan berpikir dulu Berpikir gitu. dulu. Oke, oke. Nah, baik Pak, kita tadi sudah membicarakan tentang bagaimana pembelajaran di UBBG khususnya di Penjas gitu ya. Terus kita juga sudah spill juga tadi teman-teman prestasi apa yang sudah diraih nih oleh mahasiswa Penjas UBBG. Nah, mungkin boleh Bapak sampaikan ke teman-teman semua yang sedang menonton ini apa sih Pak yang perlu disiapkan oleh calon-calon mahasiswa yang mau bergabung di Penjas UBBG khususnya? Apakah mungkin perspektif masyarakat kalau misalnya kuliah di Penjas tuh harus jadi atlet, harus pandai olahraga dulu baru bisa masuk jurusan Penjas. Kalau orang yang nggak suka, ya, dia minat olahraga, tapi dia tidak ada satu skill yang terlalu condong gitu, bisa Hmm, nggak Pak masuk Penjas UBBG? Gimana pendapat oke. Bapak? Kalau Bu Yuni tanyanya seperti itu langsung saya bisa. Bisa, Yang penting oke. ada kemauan. Betul. Ya, Iya. kenapa? Kok bisa kayak gitu Pak Wandi? Mm-mm. Kan itu pertanyaannya. Iya, iya, iya. Inilah kawah candra di muka Betul. kita untuk berkembang. Jadi pendidikan jasmani Universitas Bina Bangsa Pena Mm-mm. ini selain menerima mahasiswa memang dasarnya sudah atlet, juga uh, menerima mahasiswa yang mohon maaf kita bilang tidak ada background Iya, tersebut. betul, betul, Pak. Tidak ada background tersebut, tetapi disinilah wadahnya. Mm-mm. Kita kembangkan dalam bentuk apa? Banyak seperti yang Mm-mm. saya katakan tadi. Betul, Pak. Ada UKM dan lain-lain. Banyak anak-anak malah saya teringat angkatan 2015. Mm-mm. Dulu dia dari kampung Gemari, tidak ada background apa-apa, cuman besar badan saja. Modal besar badan aja nih ya, Modal Pak. besar, suka kelahi. Iya, Jadi betul. waktu itu ketika tuh saya Mm-mm. masih menjabat pada waktu itu. Saya katakan, kamu cocoknya di cabur ini, silakan Ah, gabung. Tapi tidak dari kampus, kami hanya membuka jalan. hmm. Silakan pergi ke GOR, waktu itu GOR Koni, dan ketemulah dengan pelatihnya. Di situ dia dilatih. Ajang pertama dia itu adalah Pomda Mm-mm. di gedung sebelah, di belakang, di kampus sebelah. Ternyata apa? Dia punya potensi di situ. Dan yang membentuk potensinya apa? Penjas UBBG. Hasilnya apa? Ternyata dia menang. Oke. Dan diberangkatkan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Ternyata dia menang lagi. Dan tiba-tiba dilirik oleh Aceh menjadi atlet PON. Ternyata dia menang lagi. Oke. Jadi jangan ada rasa takut saya nggak bisa Iya, olahraga. benar, benar, benar. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Oke, kita mau. betul. Ya, Berarti tidak ada yang intinya tidak mungkin. kemauan ya, Ya, Pak intinya ya. kemauan. Yang Oke. penting mau kuliah, mau mengembangkan pola pikir, ayo kita Mm-mm. pasti bisa bergerak. Oke. Mungkin boleh Pak satu pesan untuk teman-teman yang masih ragu untuk join di Penjas UBBG, Pak. Oke, buatnya teman-teman semua yang bukan masih ragu sih sebenarnya, mungkin belum ada kesempatan. Iya, betul. Dan kesempatan ini masih kita buka, yang harus kita pahami adalah satu.
kata-kata saya tadi. Ijazah tidak menjamin Anda mendapatkan pekerjaan. Tetapi ingat, dengan ijazah membuka 5 kesempatan lebih besar Oke, untuk mendapat pekerjaan betul. yang lebih hebat. Jadi inilah kesempatan kita untuk mengembangkan pola pikir ya. Oke. Jadi kita kuliah itu bukan hanya sekedar kuliah saja, tetapi adalah kawah candra di muka kita mengembangkan pola pikir. Mm-mm. Berinteraksi dari berbagai macam elemen masyarakat. Baik wilayah barat, wilayah selatan, wilayah tengah. Di sinilah. Ketika Anda mau kuliah, Anda sebenarnya sedang dilatih berkompetisi. Betul. Ketika Anda mampu melewati kompetisi tersebut, insya Allah ke depan itu akan semakin mudah. Apalagi Oke. dengan perkembangan yang Mm-mm. sekarang ini, Bu Oke. ya. Mm-mm. Nah, makanya saya katakan, ayo silakan bergabung. Apalagi di sini nih. Ini kesempatan. Malah kita masih buka ya Iya benar di Pak. di pendaftaran mahasiswa baru. Itu boleh cek itu Bu, Iya betul. camaba.bbg.ac.id. Tinggal klik aja itu nampak nanti. Bukan Oke. hanya di Penjas loh sebenarnya, tetapi di Universitas Bina Bangsa Oke. GSMPNA. Mungkin satu lagi Pak, Hmm. sampaikan ke teman-teman semua juga. Keuntungan menjadi mahasiswa Penjas UBBG. Apa yang akan mereka dapatkan kira-kira Pak? Eh, Selain gelar S1 atau ijazah tadi yang Pak sampaikan, Sebenarnya bukan yang lain mahasiswa lagi. Penjas UBBG saja, Bu. Oke, baik. Keuntungan bergabung Bung di di Universitas Oke. Bina Bangsa Pak Wandi nggak GSMPNA. mau spesifik ya Pak ya. Ya, Jadi harus secara ya, menyeluruh ini. faktanya kan Oke, seperti benar itu. Pak. Yang keuntungannya bisa kita lihat sebenarnya bukan hanya mendapat gelar ijazah saja Iya, atau gelar sarjana saja, benar. tetapi adalah bagaimana kita bersosialisasi, berinteraksi, Mm-mm. membuka cakrawala Betul. berpikir kita di UBBG ini. Kemudian dengan keterbukaan cakrawala berpikir kita bisa mencoba berkompetisi dan tidak terkejut atau tidak gampang menghadapi kehidupan yang nyata. Oke. Ya, mungkin itu yang harus kita pahami. Intinya Mm-mm. gini, eh, rasakan dulu, Betul. nikmati dulu, jalani dulu, baru akan kita tahu. Oke. Itu mungkin Bu Yun. Nah, Oke. Oke, Bapak, terima kasih sudah menjawab beberapa siap. pertanyaan dari saya. Nih, sebenarnya bukan teman-teman yang kepo, nih saya yang kepo sekali nih ya tentang program studi pendidikan jasmani ini. Ini tuh untuk teman-teman tahu ya, program studi pendidikan jasmani ini sangat banyak mencetak lulusan yang terampil di bidangnya dan sudah mendunia ya Pak ya, seperti yang Pak Wandi sampaikan tadi, bukan hanya di nasional tetapi sudah sampai Internasional. ke kancah Nasional. internasional. Jadi buat teman-teman yang mau Mm-mm. bergabung, boleh hubungi Pak Wandi? Boleh, Boleh. Jadi ada tuh nomornya di kontak bawah. personnya ada nih kalau teman-teman Mm-mm. mengunjungi website camaba.bbg.ac.id. Siap. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Oke, Pak terima Wandi kasih sudah Bu Yun. bergabung di Get Stock. Jadi Yes. kita cuma bincang-bincang santai hari ini Pak. Mungkin kami akan mengundang Pak Wandi lagi Siap. terkait prestasi-prestasi mahasiswa Atau di. boleh diundang mahasiswa kami Oke, juga siap boleh. hadirkan ya Baik, nanti kan, kita akan kontak supaya Pak bisa ada Wandi ya. interaksi Oke, kan baik. dengan itu. Oke. Tapi cuma satu kata-kata yang ingin saya Oh, boleh. sampaikan. Silakan, Pak. Ayo bergabung di Penjas UBBG, kampusnya para juara. Oke. Jadi seperti yang sampaikan Pak Wandi, kalau mau jadi juara berarti harus join di kampus UBBG. Oke, baik. Terima kasih Pak Wandi, Siap. terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Guest Talk hari ini. Kita sudah berbincang dengan Pak Wandi, yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani UBBG. So next kita akan berbincang lagi mengenai prodi-prodi yang ada di Universitas Bina Bangsa GSMPNA. Kalau misalnya teman-teman ada ide tema yang mau Guest Talk bawakan nih, boleh disematkan di kolom komentar. Oke, baik. Sampai di sini aja nih Guest Talk hari ini. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.